Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus bisa beribadah sebagai bukti bahwa kita taat kepadanya. Tentunya ibadah yang kita lakukan ini berdasarkan contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mengkaji dan mendalami ayat suci Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, kita akan mendapatkan informasi tentang kehidupan dunia yang memang kadang-kadang membuat kita terlena, membuat kita lalai. Allah ingatkan di dalam surat Al-Hadid ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan, sendak gurau, dan perhiasan. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya dunia sifatnya sementara. Kalau kita membaca asal dari kata ad-dunya, ini berasal dari kata dana, artinya dekat. Sebentar saja, singgah sesaat saja, berarti kita akan dikembalikan kepada Allah serta akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang pernah dilakukan semasa kita hidup di alam dunia. Kemudian Allah sebutkan la'ibun walahun, permainan dan sendak gurau. Yang namanya permainan kadang-kadang membuat kita terlena, membuat kita lupa, membuat kita lalai. Inilah permainan. Sendak gurau, kadang-kadang kita juga asik ketika bercanda sampai-sampai kebablasan, sampai-sampai lupa bahwa apa yang dikatakan itu adalah sesuatu yang sebetulnya nggak baik dilakukan oleh kita. Ini menggambarkan seseorang ketika berada di dunia membuat dia terlena, membuat dia lalai. Kemudian wazinatun, di situ ada perhiasan. Perhiasan tentunya ini yang membuat kita terbelalak, membuat kita menjadi gagal fokus. Jangan sampai terjebak dengan manisnya dunia. Karena sebaik apapun dunia, senikmat apapun dunia, tentu tidak akan sebanding dengan yang namanya akhirat. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-A'la, walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Maka ini akan memotivasi kepada kita agar kita bisa memanfaatkan kehidupan dunia semasa kita masih muda, selama kita masih sehat, selama kita masih sempat, selama kita masih diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan ini semua untuk taqarrub kepada Allah dalam bentuk ibadah. Tentu ini akan menjadi ladang pahala buat kita sebagai bekal di kemudian hari. Jangan sampai ketika di penghujung Ramadan kita menjadi lalai, sudah gagal fokus. Apalagi di Indonesia ada kebiasaan kalau mau akhir Ramadan itu sudah sibuk dengan yang namanya mudik. Mempersiapkan semaksimal mungkin untuk mudik ke kampung halaman. Oleh-oleh sudah disiapkan, kendaraan sudah disiapkan, uang pun sudah disiapkan. Bahkan kalau dikalkulasikan uangnya cukup 3 juta, dia lebihkan sampai 6 atau 7 juta. Kenapa? Khawatir kalau ternyata ada biaya yang tidak terduga. Nah, sementara akhirat yang sesungguhnya yang merupakan tempat kembali yang kekal dan abadi, kadang-kadang kita kurang begitu respon, kurang begitu siap. Buktinya apa? Saat membaca Al-Quran hanya musiman saja semangatnya, cuma di bulan suci Ramadan saja. Saat kita bersedekah, dermawan hanya di bulan suci Ramadan saja. Saat kita melaksanakan sholat sunnah tarawih hanya di bulan suci Ramadan saja. Tapi di bulan-bulan berikutnya, padahal ada kesempatan untuk qiyamul lail atau tahajud, itu ditinggalkan. Naudzubillahi min dzalik. Tentunya kita tidak seperti itu dan kita akan berusaha untuk mempertahankan nilai ketakwaan ini. Karena selama di bulan suci Ramadan
sebetulnya kita sedang ditarbiyah oleh Allah, sedang dibimbing oleh Allah agar menjadi manusia-manusia yang jauh lebih baik lagi, agar menjadi manusia-manusia yang produktif, agar menjadi manusia-manusia yang tetap mengabdi kepada Allah, tidak tergoda dengan yang namanya kehidupan dunia. Bukan berarti dunia kita tinggalkan, tapi yang dimaksud di sini adalah jadikan dunia ini, jadikan harta ini, jadikan ilmu ini, jadikan jabatan ini untuk meraih ridho Allah, sehingga ini menjadi wasilah untuk takorub kepadanya. Maka insya Allah kita akan berbahagia manakala kita mampu untuk mengetahui kehidupan dunia ini adalah sifatnya sementara, kehidupan dunia adalah merupakan tempat untuk beramal, dan tentunya kita akan memanfaatkan sisa waktu yang telah Allah berikan kepada kita supaya kita punya bekal di kemudian hari. Harusnya akhirat yang kekal dan abadi harus lebih siap kita mempersiapkan amalan-amalan terbaik apa yang akan kita andalkan di hadapan Allah. Kalau ternyata kita tidak memanfaatkan apa yang saat ini Allah berikan kepada kita di dunia, jangan sampai penyesalan di kemudian hari dirasakan oleh kita. Mumpung kita masih ada kesempatan, mumpung kita masih diberikan jatah usia oleh Allah, lakukan ibadah yang terbaik dengan niatan ikhlas karena Allah. Hanya orang-orang yang ikhlaslah yang tidak akan bisa digoda oleh setan. Sukses bagi kita, insya Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang sekarang menjadi Ramadan yang terbaik. Ramadan yang sekarang menjadi wasilah supaya kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang sekarang ini menjadi tarbiyah, pendidikan buat kita supaya di bulan-bulan berikut kita tetap semangat dan istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.